يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa hadir kembali duduk di majelis ilmu kita mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih mengkaji ya ayat-ayat seputar hukum yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu, kita masih melanjutkan dari pelajaran-pelajaran dari ayat surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diseru, telah dipanggil untuk sholat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk segera sholat, wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu, jika telah selesai sholat, telah ditegakkan sholat, sudah rampung sholatnya, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Wadkurullaha katsiran, dan ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Diperintahkan Pak, setelah sholat kembali aktivitas. Setelah selesai sholat Jumat, mau cari rizki lagi silahkan. Kemudian apa? Diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, dan jika ra'au tijaratan, ya mereka, yaitu para sahabat, melihat tijaratan, ada suatu perdagangan, aulahwan, atau suatu hal yang sia-sia. Sudah kita terangkan Bapak Ibu ketika Nabi berkhutbah, ya, saat itu para sahabat dalam keadaan lapar, para sahabat dalam keadaan butuh. Tiba-tiba ada saudagar datang dari luar kota Madinah. Maka para sahabat mereka ada yang mendatangi para pedagang tersebut, pengen beli Bapak Ibu. Wataraku kaqaima, mereka para sahabat meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Nabi masih berkhutbah, para sahabat, sebagian sahabat sudah pada lari Pak, ya, untuk beli barang dagangan atau untuk kulaan dan lain sebagainya.
Qul, maka katakanlah, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, khairun, itu lebih baik. Mendengarkan khutbah, tetap duduk di masjid, menyimak khutbah, sholat Jumat, itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, dari kesia-siaan itu, daripada perdagangan itu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Baik, Bapak Ibu, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kemarin sudah kita tafsirkan sedikit dari ayat-ayat ini. Kemudian kemarin sudah kita keluarkan beberapa faedah. Nah, kita akan lanjutkan, Pak. Faedah yang ke-5 sekarang. Pelajaran dari ayat ini yang ke-5. Apa itu? Husnu ta'limillah li'ibadihi. Dalam ayat-ayat ini terdapat baiknya pengajaran Allah, baiknya pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Allah ngajari hamba-hambanya dengan pelajaran yang baik, Pak, dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Haitsu qaranal hukma bibayani hikmatihi. Allah mendampingkan suatu hukum ya dengan hikmahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu hukum, kemudian disebutkan juga hikmahnya, Pak. Apa maksudnya? Apa contohnya? Allah menyebutkan suatu hukum, diperintahkan mereka untuk zikir kepada Allah, segera datang ke masjid. Wadarul bai', kemudian tinggalkanlah jual beli. Allah tidak hanya memerintah, Allah tidak hanya melarang, Bapak Ibu, tetapi Allah menyebutkan hikmah, Pak, biar hamba-hambanya paham. Apa hikmahnya? Orang kalau hari Jumat itu ke masjid, dengar khutbah, sholat, kemudian meninggalkan jual beli. Apa hikmahnya? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ternyata datangnya kita di masjid itu lebih baik, Pak, daripada jual beli. Ternyata datangnya kita mendengarkan khutbah di masjid, kemudian datangnya kita sholat di masjid, sholat Jumat, itu lebih baik, Pak, daripada apa? Seorang dagang kemudian dapat untung banyak, tapi nggak sholat, tapi tidak mendengarkan khutbah. Ya, maka apa? Hambanya akan mendengar, akan paham, oh itu lebih baik ternyata. Allah menyampaikan suatu hukum, kemudian Allah menyampaikan alasannya, Pak. Maka hamba-hambanya bisa menerima. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, termasuk, Pak, cara seperti ini bisa kita jadikan cara juga dalam kita mendidik anak, dalam kita mendidik siapapun, termasuk dalam kita menasihati, bisa, Pak. Bagaimana caranya? Setiap kita melarang dari sesuatu, jangan sampai lupa untuk menyampaikan alasan. Kasih alasan. Ada anak kita tiba-tiba ngerokok misalnya, padahal masih kecil, masih SD atau masih SMP, atau bahkan sudah dewasa, dan kita nggak mau anak kita ngerokok, Bapak Ibu. Maka ketika kita menasehati, jangan hanya melarang, jangan ngerokok. Tetapi apa metode yang Allah pakai? Kasih alasan, Pak. Jangan ngerokok. Merokok itu apa, Pak? Ya, membunuhmu, merugikan. Apa merugikannya? Nih, baca bungkusnya rokok.
Ya, merokok menyebabkan penyakit ini dan itu, sehingga orang yang kita nasihati, anak yang kita nasihati, ya bisa berpikir, oh iya, saya dilarang itu karena rokok berbahaya. Kasih alasan Bapak Ibu. Lihat anaknya setiap sore pulang ke rumah mesti terlalu malam, ya, Pak, surup baru pulang, adzan maghrib baru pulang dari lapangan misalnya. Maka bagaimana? Maka dinasehati, ya jangan pulang surup, jangan pulang maghrib, ya kemalaman. Ya, terus bagaimana? Kasih alasan Bapak Ibu. Dikasih alasan. Ya jangan pulang surup, jangan pulang suruh waktu maghrib. Kenapa? Karena ya disampaikan waktu maghrib itu banyak setan pada lari. Bahkan anak-anak pun bagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan anak-anak itu ke masjid. Ke rumah. Waktu surup, anak-anak jangan dibiarkan berkeliaran, Bapak Ibu. Mungkin anak bertanya, kenapa nggak boleh main surup-surup? Disampaikan Rasulullah melarang. Kemudian pada saat itu banyak setan berkeliaran, apalagi dengar adzan maghrib mereka lari tunggang langgang. Dikasih alasan Bapak Ibu. Maka ini termasuk metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini faedah yang kelima. Kemudian faedah yang keenam, talabul intishar fil ardi libtigha'i rizq. Ini jelek atau apa, Pak? Mati lampu. Memang mati lampu semuanya. Oh gitu. Baik. Tapi kok ini nyala? Oh gitu. Baik. Faedah yang keenam, talabul intishar fil ardi libtigha'i rizqi. Ayat ini memberikan faedah, yaitu diperintahkannya untuk bertebaran di muka bumi, Pak, dalam rangka mencari rizki. Jadi dalam rangka mencari rizki, kita boleh keluar dari rumah. Apalagi bapak-bapak, apalagi laki-laki yang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, mencari rizki. Keluar, Pak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hal ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah oleh kalian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar, Pak, dari rumah. Apalagi memang yang memang pekerjaannya harus keluar dari rumah. Bukan berarti nggak boleh kerja di rumah, boleh. Kalau memang pekerjaannya di rumah, ya di rumah boleh. Tapi secara asalnya kadang orang kerja cari rizki keluar dari rumahnya, keluar, Pak. Jangan males-malesan. Ya. Karena dulu ada orang-orang yang terkena syubhat, Pak. Terkena pemikiran yang salah, bahwasanya wis nggak usah usaha, nggak usah ikhtiar, Pak. Nanti rizkinya jatai teko ya lak teko dewe. Dan di antara terjadi hal ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak-anak muda, mereka tidak mau kerja, mereka tidak mau cari rizki, mereka hanya tawakul. Tawakul itu hanya pasrah tapi nggak mau usaha, Pak. Ini dalam Islam nggak boleh. Dalam Islam bagaimana? Tawakal, pasrah kepada Allah, tapi disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha. Pengen kenyang gimana? Makan.
pengen dapat rizki, dapat uang, kerja Bapak Ibu. Lah dulu ada anak-anak muda, mereka terkena syubhat, pemikiran yang keliru, salah. Mereka menganggap wah rizki lah datang sendiri nanti, tidak usah dicari Bapak Ibu. Ya akhirnya mereka cuma di masjid terus Pak. Mereka sholat, baca Quran, dzikir, sholat, baca Quran, dzikir, terus nggak mau kerja Pak. Apa yang dilakukan Umar? Semuanya digebuki sama Umar. Pukul Pak, suruh kerja. Ya, kemudian Umar mengatakan innas sama ala tumtiru dahaban wala fiddah. Ya, sesungguhnya langit itu tidak akan menurunkan emas dan perak. Kerja. Maka Bapak Ibu, dalam Islam bagaimana seorang muslim harus bekerja, cari rezeki, apalagi kalau memang dia butuh Pak. Jangan sampai dia hanya di rumah saja, tidak mau kerja, hanya nunggu saja. Ini enggak ada ikhtiar Bapak Ibu. Kecuali kalau memang dia sudah persiapan, kenapa di rumah enggak kerja? Oh ternyata bisnisnya sudah ada yang mengerjakannya, yang dia bangun dulu sudah jalan, dia tinggal nyantai, boleh. Dia sebetulnya usaha Pak. Dia sebelum bisa nyantai, sebelum dia enak di rumah, dia sudah usaha dulu. Dia tinggal nikmati hasil Pak. Jadi bos misalnya, tiap hari pekerjaannya cuma lihat rekening saja, oh nambah, bagus. Lihat rekening lagi, oh nambah, Masya Allah. Tapi sebelum itu kan ada usaha Pak. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, apalagi seorang laki-laki, ya dia harus bekerja, dia cari nafkah, dan kewajiban seorang laki-laki harus memberi nafkah kepada anak, istri, kepada keluarganya Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi Pak. Baik, Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang lain, faedah yang ke-7 dalam kitab ini, al-amru bil iksar min dzikrillahi hatta hina talabi rizq liyamna'ahu dzalika minat takassubil haram. Apa faedahnya yang lain? Al-amru yaitu perintah bil iksar untuk memperbanyak, min dzikrillah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintahkan Bapak Ibu untuk memperbanyak zikir. Wadhkurullaha katsiran kata Allah, dan berzikirlah kalian kepada Allah katsiran, yang banyak. Jangan sedikit Pak, yang banyak. Bahkan apa kata Syekh di sini, beliau menyebutkan hatta hina talabir rizki, bahkan ketika ia sedang mencari rizki Pak, perbanyak zikir. Bagaimana? Sambil dia jualan, sambil dia menunggu pelanggan pembelinya datang, perbanyaklah zikir. Sambil nunggu dia perbanyak zikir, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, atau baca Quran. Sambil bekerja di sawah macul, sambil bekerja di sawah nanam, dia sambil berzikir bismillah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan ketika kerja sekalipun Pak, selama tidak mengganggu, maka perbanyaklah zikir meskipun ketika kerja. Ya. Dan Masya Allah, orang yang seperti ini Bapak Ibu termasuk orang yang betul-betul berkah waktunya Pak, berkah umurnya, sampai dia bekerja saja disambil zikir Pak. Termasuk ibu-ibu sambil masak misalnya.
atau ibu-ibu di rumah sambil nyapu, atau di rumah sambil nyetrika, maka ia sambil lisannya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya berlalu, masak berapa jam? 1 jam. Masakannya siap, lisannya zikir terus, selesai masak dapat pahala banyak, Pak. Berkah, Pak, waktunya. Termasuk Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, orang pekerjaannya di jalan, nyupir misalnya, atau mungkin kita sendiri sedang naik motor, Pak, jangan terlewat waktu kita tanpa berzikir. Sambil di jalan kita berzikir kepada Allah, atau mungkin kita memperbanyak doa juga. Ya, mau doa, mau zikir boleh. Kenapa? Karena zikir itu mengingat Allah. Orang yang berdoa pun juga ingat kepada Allah. Dan ini bagus, Pak, untuk dibiasakan. Di jalan kita sambil doa, minta apa kok? Bahkan di jalan kita berusaha mendoakan siapapun yang kita temui, Pak. Lihat ada orang pedagang, maka doakan, ya Allah, lariskan dagangannya. Lihat ambulan lewat, mungkin orang yang sakit, ya Allah beri keselamatan kepada orang yang sakit tersebut. Doakan orang lain, Pak. Bagus nggak, Pak? Bagus. Lihat orang miskin lewat, dia bisa jadi pakaiannya sudah compang-camping, pakaiannya nggak layak lagi. Gimana? Kita mau bantu nggak bisa? Doakan, Pak, ya Allah berikan rezeki kepada orang ini. Ya. Kemudian berkahi dia, kasih rezeki, cukupkan, mudahkan urusannya. Doakan, Pak, yang baik. Kenapa hal yang seperti ini baik? Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang mendoakan orang lain sejatinya ia sedang mendoakan dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, man da'a li akhihi, barang siapa yang mendoakan saudaranya, siapapun itu, Bapak Ibu. Kalau dalam riwayat bidhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya nggak ada di situ, saudaranya nggak tahu, Bapak Ibu, kita doakan, Pak. Faqalal malaku, maka berkatalah malaikat, walaka bil misl, dalam riwayat walaka misluhu, bagimu hal yang semisalnya juga. Kita doakan, ya Allah, semoga orang miskin ini Engkau kayakan, wahai ya Allah, Engkau cukupi. Malaikat akan mengatakan, untukmu yang serupa. Lebih baik nggak, Pak? Lebih baik. Kenapa? Orang tersebut kita doakan, tapi kita didoakan oleh malaikat. Maka jangan pelit-pelit dalam berdoa, Pak. Siapapun orang ketemu, ya kita temui siapapun itu, maka doakanlah. Doa itu akan kembali, Pak, ke kita. Kemudian yang kedua, kenapa doa itu kita mendoakan orang lain itu baik? Karena orang yang sering mendoakan orang lain menunjukkan hatinya itu lapang. Hatinya lapang, Pak. Siapapun orangnya, bahkan kenal ataupun tidak, dia doakan dengan kebaikan, Bapak Ibu, maka menunjukkan hatinya itu lapang, hatinya nggak ada hasad kepada siapapun, Pak. Dalam hatinya nggak ada kebencian kepada siapapun. Ada orang lewat pakai mobil bagus, kita doakan. Apa, Pak, di antara doanya, Pak? Kalau tadi kan kita contohkan orang-orang miskin, orang nggak punya, orang kasihan. Kita lihat orang pakai mobil bagus, lewat. Kita doakan juga, Ustadz. Iya, Pak, doakan, Pak. Ya doakan bagaimana, ya Allah, semoga mobilnya awet, semoga diberkahi. Kalau para ulama memberikan contoh gimana, Bapak Ibu, untuk menghilangkan hasad.
Kalau kita lihat ada orang kaya lewat atau mungkin orang yang kita hasati lewat, Pak, dia bawa mobil bagus, dia bawa harta kekayaannya, maka untuk menghilangkan hasad doakan. Apa di antara doanya yang diajarkan oleh para ulama? Allahumma barik lahu fihi. Ya Allah, berkailah dia pada hartanya tersebut. Warzuqni khairan minhu, dan berikanlah kepadaku hal yang lebih baik darinya. Ini Pak di antara doanya. Maka mau lihat orang miskin, doakan. Lihat orang yang kasihan, doakan. Lihat pemulung, doakan. Termasuk lihat orang kaya, doakan juga. Ya Allah, berkahi dia mobilnya, keluarganya, berkahi dia rumahnya, berkailah dia hartanya. Warzuqni khairan minhu, dan berikanlah kepadaku yang lebih baik daripada itu. Apa Pak? Bisa jadi Allah kasih kita mobil yang lebih baik, bisa jadi. Atau kita diberikan sesuatu yang lebih baik daripada mobil yang mewah itu. Apa? Hati yang qanaah. Mau mobilnya siapapun lewat, hatinya tidak pernah hasad, hatinya tidak pernah sakit hati. Baik nggak Pak? Baik. Kenapa? Orang yang hatinya itu lapang, orang yang hatinya nggak pernah hasad, orang yang hatinya tidak pernah sakit hati, maka hidupnya tenang Pak. Orang hidupnya tentram Bapak Ibu. Mau tetangga beli barang apapun, nggak pengen, saya pengen yang lebih baik. Tenang Pak hidupnya itu Pak. Tapi orang yang hasad bagaimana? Setiap lihat orang lain punya HP baru, hatinya sedih. Lihat tetangganya punya motor baru, hatinya apa? Sakit hati, pengen Pak, hasad Pak. Maka orang seperti ini hatinya nggak tenang, hatinya nggak tentram, hidupnya tidak nyaman Pak. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ya, perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir Pak. Zikir apa? Zikir apapun, yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pagi-pagi kita sudah berangkat naik motor ataupun kita longgar pagi. Apa ini zikirnya? Ya, baca zikir pagi. Baca zikir pagi gimana Pak? Paling setengah jam. Nggak ada setengah jam Pak, selesai. Di sore hari nganggur, ternyata tidak ada kegiatan, ingat Allah, baca zikir petang. Kemudian di jalan atau pas kita kerja, waduh kalau zikirnya belum hafal, Ustaz harus buka buku, kita nggak bisa ini. Ya sudah, zikir saja yang dihafal Pak. Ya, maka itu akan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ke-8. Anna kasrata dzikrillahi min asbabil falah. Syekh menyebutkan bahwasanya ya, memperbanyak zikir kepada Allah min asbabil falah adalah termasuk dari sebab-sebab keberuntungan. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebab dia akan beruntung. Makanya di ayat yang ke-10 Allah berfirman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, segera ingat Allah Pak, perbanyak Bapak Ibu. Termasuk kalau kita lihat lafaz dari lafaznya adzan Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam lafaznya adzan, hayya 'alas shalah, ya, mari apa? Salat. Ya. Setelah hayya 'alas shalah apa Pak? Hayya 'alal falah.
Setelah sholat, hayya alal falah, mari menuju kepada keberuntungan, mari menuju kepada kemenangan. Dalam syarah fikih, syarah apa Pak? Tafsir lafat-lafat adzan Bapak Ibu, para ulama mengeluarkan pelajaran. Kenapa? Setelah hayya ala sholah, hayya alal falah, mari menuju kepada kemenangan, kepada keberuntungan. Karena orang yang menegakkan sholat berarti dia telah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam sholat Pak, gimana sholat? Dalam sholat itu ada bacaan zikirnya, dalam sholat itu ada bacaan doanya Bapak Ibu. Maka orang yang menegakkan sholat, bahkan dia jaga sholatnya, berarti apa? Dia memperbanyak doa, memperbanyak zikir, apalagi bacanya khusyuk sekali Pak. Maka apa hasilnya? Hayya alal falah, ayo menuju kepada kemenangan kalau orang menegakkan sholat. Maka Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, mau di dalam sholat ataupun di luar sholat Pak, perbanyaklah zikir dan doa. Maka ini merupakan sebab dari sebab-sebab seorang akan menang, seorang akan beruntung Pak. Orang nggak lalai Pak, orang zikir itu. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, anna ma indallahi minas sawabi wal ajri khairun minal lahwi wa minat tijarah. Faedah yang lain dari ayat-ayat ini, bahwasanya yang ada di sisi Allah, bahwasanya apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan dari ganjaran-ganjaran, khairun, itu lebih baik daripada perdagangan, daripada orang dagang Pak. Dan ternyata kita dituntut, kita diperintahkan untuk sholat juga tidak 24 jam harus sholat Pak, enggak. Ternyata sholat itu ada waktunya. Yang wajib bagaimana? Ada sholat 5 waktu. Sisanya mau dipakai dagang boleh Pak. Tetapi saat waktunya datang untuk mengerjakan sholat itu lebih baik daripada kamu dagang Pak. Maka para ulama rahimahumullah menyampaikan, termasuk Pak, ayat ini sebetulnya bukan hanya saat sholat Jumat saja, termasuk di sholat yang lain, di saat sholat 5 waktu. Bagaimana sholat 5 waktu? Ketika azan berkumandang di waktu duhur Pak, ini bukan Jumat, di waktu duhur misalnya, yang punya kios, yang punya warung, yang punya toko, waduh pas pelanggannya pada datang nih. Godaan nggak Pak? Godaan. Mau ditinggal sholat masih rame, masih antri. Maka ingat-ingat Pak ayat ini, bahwasanya yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada perdagangan. Terus bagaimana? Ya tinggal dulu Pak, kerjakan sholat duhur terlebih dahulu, dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang itu sudah jadi rizkinya, nggak akan kemana Pak. Apalagi kita pedagang-pedagang yang jujur, apalagi kita pedagang yang amanah, kita tinggal toko kita sholat dulu, mereka akan nunggu Pak nanti. Bahkan kalau bisa apa? Diajak sekalian untuk sholat. Pun adzan Pak, ayo sholat dulu Pak. Ajak sholat. Apalagi dekat dengan masjid, ayo sholat dulu. Jangan khawatir, waduh, engkau targetnya nggak tercapai ini.
Ya, waduh, nanti yang beli pada lari. Ketika pembelinya lari ke tempat yang lain, maka ingat sholat ini lebih baik, Pak. Kenapa? Karena sholat ini yang akan menyelamatkan kita, menjadikan kita beruntung di dunia bahkan di akhirat. Kalau cuma dagang tok, bisa jadi dia untung dunia tok, Pak. Maka sholatnya dia lebih baik. Maka ini diantara fikih dan diantara ilmu yang harus dimiliki pedagang, Pak. Ya, jadi pedagang muslim itu bukan hanya bisa manajemen keuangan tok, jangan, Pak. Kalau dia pengusaha muslim, kemudian dia pedagang muslim, ini harus jadi perhatian. Jangan sampai bisnisnya, jangan sampai usahanya, jangan sampai jual belinya membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus punya setiap duhur tutup dulu. Setiap jam sholat, kalau punya karyawan, karyawannya diperintahkan untuk sholat dulu, Pak. Jangan takut nanti bangkrut, enggak. Selama orang itu mengerjakan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti, Pak. Allah jadikan usahanya itu berkah. Nah, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini termasuk dari hal yang harus kita ingat. Pekerjaan apapun, bahkan pekerjaan rumah sekalipun, Pak. Kalau sudah adzan, gimana? Tinggal. Di rumah Bapak Ibu sedang bersih-bersih rumah. Bapak-bapak di rumah sedang dandani sesuatu di rumah. Maka ingat, kalau adzan tinggal, Pak. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mihnati ahlihi. Rasulullah di rumah itu mengerjakan pekerjaan keluarganya, Pak. Kalau mungkin bahasa kita ya di rumah bagaimana? Yo nyapu. Rasulullah kalau mungkin bahasa sekarang nyetrika. Bahkan kalau pakaiannya sobek ya dijahit sendiri. Wa idza ja'at, dan ketika datang waktu untuk sholat, Nabi sholat, Pak. Berarti apa? Sibuk di rumah boleh sibuk di rumah, tapi waktunya sholat harus sholat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sibuk di rumah, waktunya sholat kita nggak sholat. Alasan apa? Repot. Rasulullah nggak ngajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ya, maka yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik. Dan dalam urusan yang lain sama. Kita di masjid, ya, ada kotak infak. Kemudian di hati kita juga pengen jajan misalnya, ya, bawa uang cuma 10.000 atau cuma 5.000. Ya, ada orang butuh, mungkin pengemis lah, atau mungkin ada orang kasihan di situ, dikasihkan uang ini 5.000 kepadanya, atau dipakai beli Pak di depan itu, sempol misalnya. Maka kaidah ini main lagi, Pak. Kalau kita 5.000 ini kita sedekahkan, maka ingat-ingat, ma indallahi khairun, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, Pak. Daripada apa? Daripada perdagangan, daripada dunia, daripada mungkin hanya sekedar jajan, Pak. Ya, maka jangan iman, tak kasihkan ini aja lah, sedekah, infak. Maka di sisi Allah lebih baik, Pak, itu. Bisa jadi apa? Yang 5.000 kita sedekahkan, 5.000 kita infakkan, ya, orang tersebut gantian bisa makan, dia kemudian kenyang. Bisa jadi kita didoakan, Pak. Dan ada orang-orang yang seperti ini, Pak. Kita cuma kasih 5.000 saja, doanya mengalir terus.
Dan doa dari orang-orang seperti ini Bapak Ibu berusaha kita cari Pak. Ada tukang parkir biasanya dikasih 2.000, kita kasih 5.000, doanya Masya Allah. Dan bisa jadi badan kita sehat, kemudian rizki kita lancar, kemudian kita diselamatkan dari apa bahaya, bisa diwasilah doa orang ini yang kita kasih hanya kur 5.000 Pak. Doanya tulus. Tapi kalau 5.000 beli pentol lah, beli sempol lah, masuk perut, kenyang, terus nah, sudah habis. Ya, kebaikannya selesai Pak. Cuma enak di perut, selesai. Tapi ketika kita sedekah, ma indallah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang lain, wallahu khairur razikin. Allah lah sebaik-baik pemberi rizki, dan Allah yang memberi rizki Pak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya punya nama, punya sifat Ar-Razzaq, Rabb yang maha memberi rizki. Maka dalam keadaan apapun, setiap kita minta sesuatu, bahkan setiap kita minta rizki, mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panggil Pak. Dan kita semuanya butuh rizki Pak. Ya, butuh rizki enggak Pak? Butuh. Jangan bilang saya enggak butuh rizki, enggak dikasih rizki, wis ra duwe rizki enggak apa-apa. Oh bahaya Pak, kalau orang sudah tidak mau rizki lagi, bahkan tidak dikasih rizki wis ora apa-apa, berarti tanda dia sudah enggak layak hidup. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, Allah tidak akan mewafatkan seorang hamba Pak. Allah tidak akan mematikan seorang hamba kalau dia masih punya rizki. Selama orang itu masih hidup, Allah mesti akan penuhi Pak rizkinya. Berarti apa? Kalau memang kita sudah jatahnya mati, berarti memang jatah rizki kita sudah habis. Ya, kita meskipun orang duit, meskipun rekeningnya kosong misalnya, tapi kalau masih hidup, yakin Pak, mesti ada rizki Pak. Karena kalau rizki itu sudah habis, kemudian sudah tidak ada rizki untuk kita lagi, sudah berarti tanda kita mati, sudah akan dimatikan Pak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan apapun, kita minta rizki hanya kepada Allah saja. Allah yang mampu dan Allah yang bisa memberikan rizki kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, beberapa faidah ya dari surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ya pembahasan dari dari ayat yang lain. Insya Allah kita akan bahas terkait ya surat Al-Kautsar. Karena dalam surat Al-Kautsar ini mengandung hukum Pak. Ya diantaranya apa? Hukum fikih Pak dalam surat Al-Kautsar. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas surat ini. Diingatkan Pak Mul ya, surat Al-Kautsar. Baik. Kemudian kami akan jawab pertanyaan Bapak Ibu yang ditanyakan di grup itu ya. Ustadz, banyak ustadz yang menyampaikan larangan untuk mengedarkan kotak amal atau kotak infak saat khutbah Jumat, yang mengakibatkan amalan sholat Jumat kita sia-sia, yang merujuk sunnah Rasul larangan bermain kerikil pada saat khutbah Jumat. Yang saya tanyakan, apakah sebaiknya kita mencari masjid sekitar kita yang menyelenggarakan sholat Jumat, yang tidak mengedarkan kotak amal saat khutbah Jumat Ustadz, agar amal sholat Jumat kita tidak sia-sia. Yang pertama Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man massal hasa faqad lagha. Ini Pak diantara dalil Pak yang dijadikan dalil oleh para ulama.
Man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang memegang, kalau dalam tafsir disebutkan barang siapa yang bermain hasa dengan kerikil. Karena zaman dulu masjidnya masih tanah. Sambil orang dengar khutbah, Rasulullah berkhutbah, bagaimana? Ngambil kerikil dibuat mainan. Diusek-usek atau didelok-delok misalnya. Barang siapa yang bermain-main dengan kerikil faqad lagha, maka ia telah menyia-nyiakan Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya ketika khatib itu berkhutbah, seorang fokus, jangan main-main dengan apapun, Pak. Dikiaskan oleh para ulama kalau zaman sekarang mungkin tidak ada kerikil, Pak, di sini. Adanya HP. Orang main-main HP. Ya, ketika khutbah Jumat dia main HP. Ngusek-ngusek bukan kerikil, ngusek-ngusek HP. Dia lihat berita kah, atau membalesi WA kah, atau lihat cerita, atau bahkan main game dan lain sebagainya. Dan begitu juga mungkin selain HP, Pak. Termasuk kata para ulama ketika ditanya apa hukum mencatat khutbah Jumat. Khutbah itu yang disampaikan ilmu bukan, Pak? Ilmu. Apa hukumnya ketika ada khatib berkhutbah kita nyatet, Pak? Para ulama rahimahumullah melarang, Pak. Karena kewajiban saat khatib berkhutbah Jumat adalah makmum harus menyimak, mendengarkan. Bahkan nulis saja, nulis ilmu, nulis dalilnya nggak boleh. Lah terus gimana ini Ustaz? Kota infak. Ya. Yang kota infak itu mungkin orang kalau pengen masuk ya harus ngambil dompet dulu, buka dulu, milih dulu, nyemplungin lagi, geser. Maka wallahu a'lam bishawab, banyak dari para ulama melarang, Pak, hal ini. Hal ini tidak boleh. Makanya banyak yang lebih nyari jalan hati-hati, muter kota infaknya. Kapan? Sebelum. Gak apa-apa, kerjakan sebelum. Itu saja jadi solusi, Pak. Wah, dorong teko Ustaz. Kalau enggak, bagaimana? Sudah kota infak ditaruh depan saja, Pak. Orang yang memang dia sudah niat setiap Jumat pengen infak, dia mesti golek kota infak sendiri. Ternyata enggak ada yang muter, adanya di depan, dia akan nyemplungi, Pak, yang di depan. Daripada nanti kita muterkan kota infak hanya sekedar pengen nyari infak, kemudian membuat orang lain sampai menyia-nyiakan Jumatannya. Para ulama menyebutkan Jumatannya sah, Pak, cuma enggak sempurna lagi. Bahkan kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah sia-sia, maka bagaimana? Maka sholat Jumatan atau Jumatannya sah, tapi ya sudah sia-sia. Sia-sia gimana? Tetap sah, tapi nggak ada pahalanya. Eman-eman nggak, Pak? Eman-eman. Tapi pertanyaannya di sini, sampai harus nyari masjid yang lain? Tidak. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi, Pak, dari apa yang kami baca dari fatwanya para ulama, tidak perlu sampai nyari masjid yang lain. Seandainya betul ternyata kita punya prinsip, waduh, saya enggak mau sia-sia. Ketika kota infak itu di hadapannya, dia cuma geser gini tok aja, Pak. Dah, selesai. Perlu nyemplungi? Enggak usah. Karena kalau harus nyemplungi harus membutuhkan banyak gerak, kemudian harus membuat konsentrasinya hilang, Pak. Karena kalau kota infak mandek di hadapan kita gini tok, Pak, mengganggu juga enggak, Pak? Mengganggu. Orang toleh orang digeser piye. Maka geser saja biar kita segera khusyuk. Hal itu tidak apa-apa, Pak. Tapi enggak usah nyemplungi. Saya enggak ngajari tidak infak loh, Pak. Tetap infak tuh yang di depan saja. Yang ini geser saja, wis selesai, Pak.
Karena kalau harus nyemplungi, dia buka dompet dulu, milih dulu, mikir dulu, waduh abang, biru, hijau, apalagi abu-abu. Ya, ngambil receh malahan. Ya, maka ini nasihat untuk para takmir masjid. Ya, kalau memang masih menerapkan seperti ini, nasihat kami dirubah, Pak. Dirubah. Dan dimotivasi saja, dimotivasi. Mungkin sebelum khutbah Jumat dimotivasi, mungkin kadang ada pengumuman, boleh disampaikan pengumuman. Nanti yang jadi khotib Ustadz Fulan, yang apa Imam Ustadz Fulan. Bagi Bapak Ibu, apa jamaah yang ingin berinfak dipersilahkan mumpung hari Jumat. Kota infaknya di depan. Diingatkan saja, Pak. Maka hal ini tidak apa-apa. Maka ini termasuk dari hal yang membuat ya apa jamaah biar sempurna apanya? Jumatannya. Ya, jangan sampai gara-gara hanya kota infak membuat Jumatannya sia-sia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa li ulama'ina wa li wulati umurina wa li jami'il muslimina ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin waqdi daina 'anil madinin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin waqdi daina 'anil madinin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.